Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat muslim yang mulia, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Marilah kita coba melihat dan meneliti akhlak dasar kaum yang beriman. Berdasarkan suara langit, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nasihat-nasihat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 54 sampai 56, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antaramu murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya, yang bersikap lemah lembut kepada kaum mukmin dan bersikap keras tegas terhadap orang kafir, dan berjihad di jalan Allah serta tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kaum muslimin yang mulia, sesungguhnya penolong kamu, kata Allah, hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya Hizbullah, golongan Allah, tentara Allah, itulah yang pasti menang. Quran surat Al-Maidah ayat 54 sampai 56. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Surat Al-Mujadilah surat 58 ayat 22.
Kami ulangi lagi agar lebih tegas, lebih jelas. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara mereka, ataupun keluarga. Jadi kalau ada orang-orang yang kelihatan menentang Allah dan Rasul-Nya, pasti dia bukan orang yang beriman. Dia berkasih sayang, tolong menolong, apalagi membela orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, pasti dia bukan orang yang beriman. Itu menurut Al-Quranul Karim, surat Al-Mujadilah ayat 22. Jadi sahabat-sahabat muslim yang mulia, kita harus hati-hati di dalam berbangsa dan bernegara ini. Kita sesuai dengan cita-cita kemerdekaan itu, yaitu masyarakat adil dan makmur, gemah ripah lojinawi, tata tertib Kertora Harjo, dalam naungan ampunan ilahi Rabbi, yaitu negara yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Itu kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya, beramal soleh, berbuat baik, saling tolong menolong, bergotong royong untuk menambah kesejahteraan rakyat, kesejahteraan seluruh segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kita mengayominya, negara mengayomi semuanya agar bisa mendapatkan keadilan, keamanan, ketentraman dan kesejahteraan. Jadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Begitu orang-orang muslim itu. Bertolong-tolongan dalam hal kebaikan dan dakwah dan tidak bertolong-tolongan dalam hal kemungkaran dan dosa. Apalagi berbuat itu, membela orang-orang yang zalim, berpihak kepada kezaliman, berpihak kepada ketidakadilan hanya untuk mendapatkan ceperan-ceperan. Alangkah hinanya. Tidak akan ada orang semacam itu. Orang yang beriman tidak akan berbuat seperti itu. Orang yang beriman ini berguna bagi agama, bangsa dan negaranya. Pasti dia akan berguna. Ya. Kemudian sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ada segolongan di antara kamu yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat kejayaan. Jadi sahabat-sahabat muslim yang mulia, mari kita berbaris di dalam barisan kebenaran dan keadilan. Kita berbaris di dalam barisan kebenaran dan keadilan, melangkah maju menuju Indonesia yang adil dan makmur, lahir dan batin. Berbuat baik, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, insya Allah pertolongan Allah akan datang kepada kita dan kita mencapai kemenangan, yaitu kita bisa memimpin bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi sahabat-sahabat muslim yang mulia, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah kita melihat sifat-sifat orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang yang seperti itu.
Satu, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang boros. Innallaha Allahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak mencintai orang-orang yang merusak. Al-Maidah ayat 64. Innallaha la yuhibbul khainin. Allah tidak mencintai orang-orang yang khianat. Allahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap dalam kefasikan dan selalu berbuat dosa. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan suka menyombongkan diri. Jadi sahabat-sahabat muslim yang mulia, jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti itu. Yaitu orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang boros, yang merusak, yang berkhianat, yang zalim, yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa, dan juga menjadi orang yang sombong dan suka menyombongkan diri. Karena kita seperti itu, kita akan menjadi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kehidupan dunia yang penuh dengan ketidakberesan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan ketidaktentraman, dan akhirat yang sangat menyiksa diri kita. Kita akan masuk ke api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Shadaqallahul azim, amat benar segala firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.